Sun Rampes. Ya guys, sekarang saya mau cerita pengalaman saya di Korea yang paling lucu selucu-lucunya guys. Jadi waktu tahun 2011 guys. Ya, 2011. 2011 kan? Ya, 2011 kan. Saya itu pergi ke Korea guys. Satu pabrik itu 2 orang. Pergi di Korea, nyampe di Korea itu saya sama teman saya orang Jawa guys. Terus kita kan dijemput nih sama mobil kan. Ya dijemput. Habis dijemput, saya kan pertama kali datang ke Korea nggak bisa bahasa sama sekali. Ya ampun, teman saya itu jago. Jadi bicara terus sama sajangnya tuh. Sajang bilang kayak gini, dia jawab nek. Ya, saya nggak ngerti sama sekali. Nenean terus. Kata saya pikir di dalam hati saya, ini teman saya ini kayak jago nih bahasa Koreanya, top jempol nih kata saya kan gitu. Nyampe lah di pabrik. Udah nyampe di pabrik, kita lihat pabriknya besarnya, besar banget kan, besar banget. Terus, nah sebelum itu kan biasanya kan datang ke Korea kan di botak ya, ini di botak kan, di botak kan. Pas nyampe di pabrik, kita istirahat dulu, dikasih istirahat sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Pas kebetulan saya dikasih istirahat 1 minggu, tidak kerja. Orang yang namanya pertama datang ke Korea kan masih semangat pengen cepet-cepet kerja gitu kan. Pas gitu kita kerja tuh, udah nyampe 1 bulan kerja di Korea. Habis kerja 1 bulan, nah pas gitu teman saya itu yang senior ngajak, dia pengen jalan-jalan. Teman saya juga kan otomatis kan udah 1 bulan di Korea kan otomatis rambut agak panjang ya. Udah mau panjang dia ikal rambutnya keriting. Nah, dia nanya sama saya, "Dad, apa?" Namanya si Asep lah contoh lah. "Dad, apa? Kita jalan-jalan yuk keluar." Kata saya, "Emang lu bisa bahasanya, Bud? Sep?" "Ya bisa lah," katanya. "Saya kan udah belajar semalaman," bilangnya gitu bahasa Korea. Orang saya kan nggak bisa bahasa Korea pertama datang ke Korea tuh. Seniornya lagi, ya udahlah, kita telepon aja taksi. Orang yang namanya saya wong deso, pikiran saya yang namanya telepon taksi pasti biayanya besar. Masa telepon taksi nanti biayanya gimana? Udah di Korea tuh serba murah katanya gitu. Pas lah telepon taksi tuh, saya, si Asep, sama si Udin. Iya, saya Asep sama si Udin namanya. Naik tuh pas gitu pas musim dingin ya. Naik taksi, kata si Udin bilang ke si Asep, "Gimana nih di dalam taksi tuh cerita, gimana nih sebelum kita potong rambut kita makan dulu di Siktang atau di restoran." "Oh, oke," katanya gitu. Pas nyampe terminal, turun dah dari taksi. Sudah turun, pas kata si Udin nih bilang ke si Asep sama saya, "Din, kok restorannya open? Aduh, tutup," katanya. Tutup sih Asep. Gimana? Wah, kata sini. Wah, saya di sini ketawa kata sini. Si Asep, si Udin sama saya kan. "Din, katanya kok restorannya open? Wah, tutup. Gimana yang namanya open kan buka restorannya malah tutup," katanya gitu. Nah, pas gitu pas gitu dia kita berjalan ke Udin yang senior itu, nggak tahu dia kemana pergi. Si Asep sama saya, dia itu pengen potong rambut ceritanya. Pas mau pengen potong rambut, kata saya bilang sama si Asep tuh, "Sep, emangnya kamu udah bisa bahasa Koreanya mau potong rambut?" "Jangan ditanya," kata saya. Orangnya sombong kan, agak sombong. "Jangan ditanya masalah potong rambut mah. Saya semalam udah belajar." "Oke deh. Emang sih gue sama lu itu asup jempol lah, Sep. Lu kan bisa bahasa Koreanya." Nah pas gitu kita nyari tuh Myeongsil atau tempat potong rambut, namanya Koreanya, bahasa Koreanya Myeongsil kan. Nyampe di tempat Myeongsil, pas nyampe Myeongsil, saya kan tuh sama si Asep itu kan
apa namanya mau masuk ke Miyoshin itu kata tempat pemotong rambut. Kata dia tuh annyeonghaseyo, kata terus cuma tuh annyeonghaseyo, dateng. Pas gitu dia masuk tuh ke depan, saya yang di belakang. Nah gitu tempat duduknya itu. Pas gitu apa namanya dia cuma cara steril. Saya kok cara steril Apa? Dipotong, dibersihkan gitu. yang nggak tahu pertamanya gitu. Kira saya cara steril apa ya, orang saya kan pertama kali datang ke Korea nggak tahu bahasa, jadi ya aja pikiran saya kan dia itu bisa lah bahasa gitu. Udah nyampe 1 jam dikasih ini kayak semacam apa Head Head dryer, yang iya. buat itu kepala itu. iya. Kata saya kok ini mau dipotong rambut tuh dikasih head dryer gitu. Saya nyamperin ke dia, saya ini sebenarnya ini lo ngomong salah nggak? Kayaknya salah Ceritanya ya. ceritanya Gitu kata saya, kalau lu salah kenapa bilang salah gitu, nggak kayak gini. Makanya dari itu kata dia, kata saya nggak bisa ngomong, jadi saya pasrah aja dia apa-apain. Wah gua tanggung jawab ya Sep. Ya udah gua sekalian bilang tuh sama si Asep, Sep gua udah lama di sini nih, mau makan dulu, cari makan gitu. Dua keluar tuh, pas keluar terus makannya di tempat makan, nyampe terus makan di Siktang atau di rumah makan. Pas saya udah berjalannya waktu, saya datang lagi tuh pulang ke tempat pemotong rambut itu si Asep. Pas mau nyampe dia pas keluar lihat rambutnya jadi lurus. Cewek rambutnya ikan jadi lurus. bilangnya tuh udah lu tadi bilangnya apa sih, cala steril ya. Emangnya apa cala steril? Cala itu bahasa Koreanya memotong, steril itu katanya merapikan. Jadi pikiran dia tuh cala steril itu memotong dan merapikan gitu kata dia. Lu ada aja. Saya ini pertama ketemu sama dia sampai di pabrik ketawa mulu. Aduh calas. Jadi sampai sekarang dia ada di Korea panggilannya cala steril. jadi nanti julukan. Dan dia kena julukan dia. Ini cara steril. Masih ada di Korea. Ada. Ada cara steril. Jadi cala steril. Nah gitu guys. Pokoknya kalau nggak tahu bahasa banget hati-hati. Jangan coba-coba ngomong bahasa Korea. Takutnya kayak temen saya guys. Tadi bilangnya cala steril, jadi rambutnya maunya dipotong jadi lurus. Ya gitu guys. Tutup. Open. Jadi tadinya open bahasa Inggris open, kok tutup katanya. Kok open kok tutup. Harusnya open kan buka. Mungkin Anggi ada cerita nih. Ya kalau saya sih, sebenarnya kalau cerita di Korea cerita lucu sih ada gitu ya. Iya. Ini mah cerita saya waktu di Indonesia kan. Ya. Saya kan dulu sebelum ke Korea kan saya kan kerja di Ramayana gitu. Iya. Kan kalau shift malam kan kerja di Ramayana, setiap pulang tuh kan selalu malam lagi jam 10 jam 11 gitu. Di jalan tuh kan ke perjalanan rumah saya kan dari kota ke rumah tuh kan sangat berbahaya lah gitu. Oh iya. Ya kan Rawan gitu, ya, rawan begal gitu ya, ya. ada totoang panjang berapa meter nggak tahu pokoknya. Jadi ceritanya kan saya kan takut kalau berangkat sendiri gitu. Jadi saya pas start dari totoang itu saya start sama orang gitu, orang nggak tahu orang juga, dia juga sendirian, saya sendirian, jadi saya ngikutin. Oh gitu. Jadi lama kelamaan tuh kelihatannya yang saya ikut itu kayak yang takut gitu, kayak yang tuturin sama begal gitu. Jadi yang ngebut, gitu ngebut. Jadi saya ngebut, jadi saya ikut ya. Jadi saya ngebut, dia ngebut. Saya sikat dia apa. Jadi lambatin lagi. Jadi saya lambatin lagi. Jadi gimana ya kayak gitu. Jadi intinya dua orang ini saling takut semua, takut begal gitu. Saja mungkin cerita dari saya sama Anggi ya. Jangan lupa di Leker disebet kontainer disebleker disebretek Rapar bang. sebretek. Ya guys, jadi gitu cerita saya. Pokoknya kamu ketika lihat video saya harus ketawa guys. Wajib ketawa. Kalau nggak ketawa
Nggak dapat hadiah. Pokoknya hadiahnya bahasa guys. Bisa ya. Pokoknya harus ketawa ya. Iya, pokoknya dukung dulu. Ya, nanti kita pilih nanti dapat hadiah sama Dedi Suhendi ya. Iya, gitu guys ya. Terus di Subleker, Subleker di kontainer, di Subleker, di seremet, di keromet. Ya itu ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Subscribe ya. Ya udah segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.